Halo minasan, selamat datang di Gozen Channel. Udah lama nih gak upload video lagi. Di video ini Mimin mau merekomendasikan anime apa aja yang pernah Mimin tonton dan yang menurut Mimin itu adalah anime yang paling seru. Mimin rangkum jadi 10 anime dari berbagai genre. Tentu seru atau enggaknya suatu anime tergantung selera kamu juga ya. Tapi untuk kamu yang sedang mencari rekomendasi anime untuk menghabiskan waktu luang kamu, tonton video ini sampai selesai ya. Oke? Kamu siap? Kencangkan sabuk pengaman kalian dan mari kita mulai. Sepuluh, Shigatsu no Kimi no Uso. Shigatsu no Kimi no Uso atau Your Lie in April merupakan anime pertama yang Mimin tonton. Pada awal episode emang agak boring, akan tetapi mulai dari episode 5 sampai selesai baru deh mulai kerasa alur dari cerita animenya. Anime ini bercerita tentang seorang pianis muda yang handal bernama Kosei Arima. Namun sejak kematian ibunya, dia tidak lagi tertarik untuk main piano. Bahkan dia terkesan memiliki rasa traumatik dalam bermain piano. Kosei Arima hanya menjalani hidup biasa sebagai seorang siswa SMA. Suatu ketika, dia bertemu dengan pemain biola bernama Kaori Miyazono yang mengajaknya untuk bermain musik lagi. Kosei jelas menolak ajakan ini karena dia sudah tidak mau lagi bermain musik. Berbagai cara pun dilakukan Kaori untuk mengajak Kosei, sampai akhirnya mereka bisa bermain musik bersama. Kisah romantis, perjuangan, senang, sedih bercampur dengan sangat apik dalam anime ini. Untuk kamu yang mau nonton, siapin mentalnya ya, karena anime ini akan menyerang langsung ke perasaan kalian. Oke? Lanjut ke nomor 9. 9. Owari no Seraph. Pernahkah kalian terpikir dunia menjadi hancur dan tiba-tiba muncul vampir yang menangkap manusia, kemudian menjadikan kalian sebagai hewan ternak? Owari no Seraph adalah anime yang bergenre fantasy action, yang menceritakan tentang bumi yang diserang oleh virus aneh sehingga menyebabkan para manusianya mati tanpa sebab yang jelas. Disusul dengan keadaan kota yang semakin tidak karuan karena virus itu menyebar sangat cepat menyerang manusia. Kemudian muncul sekelompok vampir yang berkata akan menyelamatkan umat manusia, tetapi dengan syarat para manusia itu menjadi ternak bagi para vampir dan darah mereka akan diperas setiap harinya. Di sini kita akan bertemu dengan keluarga Hyakuya yang ditangkap oleh para vampir. Mereka merupakan anak-anak dari panti asuhan Hyakuya. Dua orang di antaranya yang akan menjadi tokoh utama yakni Mikaela Hyakuya dan Yuichiro Hyakuya. Keduanya merupakan anak tertua dari panti tersebut. Anime ini mengisahkan perjuangan manusia untuk mendapatkan hidup mereka kembali dan bebas dari penjara para vampir. Akan ada banyak adegan menegangkan dan epik dalam pertempuran manusia dengan vampir. Penasaran dengan animenya? Langsung catat judulnya, terus tonton animenya setelah selesai nonton video ini. Sip, lanjut ke nomor 8. 8. Darwin's Game. Anime ini menceritakan sebuah permainan bernama Darwin's Game. Game ini memiliki konsep permainan membunuh secara nyata. Jika setiap pemain yang berhasil membunuh atau mengalahkan lawannya akan mendapatkan poin untuk membeli sebuah item. Anime ini fokus pada seorang pemuda bernama Kaname Sudo yang tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan undangan dari salah satu temannya untuk memainkan sebuah game yang misterius. Pada awalnya, Kaname mengabaikan pesan tersebut. Namun, Kaname semakin penasaran karena teman-temannya selalu memainkan game yang ia tidak ketahui itu. Ketika ia sedang membuka aplikasi Darwin's Games, secara tidak sengaja ia menekan tombol untuk memulai permainan tersebut. Kaname mengalami halusinasi seperti digigit ular dan itu pula yang menandakan bahwa ia adalah seorang player dari Darwin's Game. Pada awalnya, Kaname tidak mengerti harus berbuat apa. Ia terus bertahan dari serangan-serangan lawan dalam permainannya yang ingin membunuhnya. Kaname juga menemukan fakta bahwa ia tidak keluar dari game tersebut kecuali dia mati. Bukan hanya bunuh-membunuh saja yang ada di dalam anime ini, tapi ada juga tentang persahabatan dan juga tentang romansa. 7. Death Note. Siapa sih yang gak tahu anime ini?
Anime Death Note sangat populer karena emang beneran seru. Yang belum nonton, Mimin kasih tahu nih, kamu wajib nonton anime ini. Berlatar di negara Jepang, anime Death Note mengikuti kisah tokoh utamanya yaitu Light Yagami, seorang pemuda yang masih duduk di bangku SMA. Karakter Light ini bisa dikatakan sebagai murid cerdas, pintar, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Suatu hari, pemuda berusia 17 tahun itu dikejutkan dengan sebuah buku misterius yang ia temukan di halaman sekolahnya. Tidak ada yang tahu bahwa buku misterius itu adalah Death Note dan milik seorang Shinigami atau dewa kematian yang bernama Ryu. Ryuk memang diketahui sengaja menjatuhkan buku tersebut ke dalam kehidupan manusia. Sampai akhirnya buku Death Note ditemukan Light dan ia menjadi pemilik kedua. Light pun membaca dengan rinci tentang cara-cara yang bisa dia lakukan tentang buku misterius ini. Konon buku tersebut dapat meramal kematian seseorang. Terlebih jika nama orang yang dimaksud memang ada dalam daftar Death Note. Dalam sinopsis Death Note dikisahkan, barang siapa yang menuliskan nama serta mengetahui wajah seseorang dan menuliskannya di buku itu, maka orang tersebut akan mati. Meski awalnya tidak percaya, Light yang memiliki rasa ingin tahu tinggi itu kemudian mencoba eksperimen pertamanya. Dan benar saja, orang yang dia tulis di buku itu benar-benar mati. Oke deh, jangan kebanyakan spoiler, mending langsung kamu tonton aja ya, Death Note. 6. Mairima Shita Iruma-kun. Nah, ini nih anime kesukaan Mimin. Udah nonton berapa kali pun tetap aja seru. Di Indonesia anime ini tidak terlalu populer, tapi percaya deh, coba tonton satu episode dulu aja. Anime ini bergenre komedi fantasi, menceritakan tentang seorang anak manusia yang bernama Iruma Suzuki. Dia dijual oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab kepada seorang iblis yang bernama Sullivan. Pada awalnya ia sangat ketakutan. Akan tetapi setelah mengetahui kebenaran tentang Sullivan yang ingin menjadikan Iruma sebagai cucunya, akhirnya Iruma tidak takut lagi. Kemudian Iruma dimasukkan ke dalam sekolah iblis bergengsi yaitu Babils, yang mana Sullivan adalah kepala sekolahnya. Di sana Iruma bertemu dan berbaur dengan para siswa lainnya, yang mana semuanya berasal dari ras iblis. Sambil menyembunyikan identitasnya sebagai seorang anak manusia, pada awalnya Iruma tidak ingin menonjol. Akan tetapi, akibat berbagai hal, ia malah menjadi pusat perhatian dan mendapat berbagai situasi yang menegangkan, aneh dan juga konyol. Ia terus tumbuh lebih kuat dan populer, serta Iruma merupakan salah satu calon raja iblis selanjutnya. Yang bikin Mimin sangat menyukai anime ini karena unsur komedi yang khas dan unik yang bikin ngakak, dan juga unsur persahabatan yang lucu dan juga mengharukan. Mimin sangat merekomendasikan anime ini. Mungkin dari semua yang Mimin rekomendasikan ini, Mairima Shita Iruma-kun adalah yang paling recommended. Tapi bukan berarti yang lain gak seru ya. Pokoknya 4 anime sebelumnya layak untuk kamu tonton. 5 list anime lagi akan Mimin buatkan di video selanjutnya. Bukan kenapa-kenapa, biar kamu nyoba dulu nonton animenya yang udah Mimin rekomendasiin. Kalau kebanyakan malah jadi bingung kan mau nonton yang mana. Bantu support channel ini ya dengan tekan like, subscribe, dan juga jangan lupa kita nanti diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 黒きずまさのざば